Pemecatan Coach Sintayong meninggalkan luka mendalam bagi supporter timnas Indonesia. Banyak para fans yang menangis ditinggalkan Sintayong. Tahun 2025, fans sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pemecatan Coach Sintayong. Padahal di era Coach Sintayong ini prestasi timnas Indonesia begitu sangat luar biasa ya. Namun di sisi lain, Coach Sintayong yang prestasinya luar biasa ini justru mengalami nasib yang benar-benar di luar dugaan ketika PSSI memutuskan kontraknya bersama timnas Indonesia dan menuai kontroversi reaksi berbagai netizen. Berbagai isu muncul, katanya Coach Sintayong tidak bisa berkomunikasi baik dengan para pemain timnas Indonesia, terutama pemain yang naturalisasi atau pemain diaspora. Di sisi lain, Pak Erick Thohir juga diwawancari TV Nasional Indonesia kemarin menyatakan Piala AFF itu bukan alasan memecat Coach Sintayong, tetapi di Piala AFF kemarin mestinya harus ada target, harus ada hasil yang baik. Padahal ketika melihat pemain Piala AFF kemarin kan rata-rata diisi pemain muda. Tetapi kalau gagal ya seperti ini ujung-ujungnya. Terlepas dari itu semua, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PSSI ini langkah yang baik untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Tetapi jika timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia, PSSI juga harus bertanggung jawab atas pemecatan Coach Sintayong dan pelatih baru ini masih diragukan oleh para netizen. Cukup sangat disayangkan langkah yang diambil oleh PSSI ini. Dan tentunya harapan besar supporter timnas Indonesia ini mudah-mudahan Indonesia menuju Piala Dunia. Kalau Coach Sintayong ini kan sudah membangun timnas Indonesia bertahun-tahun, tentunya sudah hafal ya karakter pemain masing-masing. Tetapi kalau pelatih baru ini jangan dijadikan alasan kalau nanti suatu saat kalah, oh masih berproses, nggak bisa seperti itu. Proses kok terus, pelatih baru harus bisa membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Untuk netizen setuju atau tidak. Di sisi lain, netizen itu juga salah paham gara-gara Coach Sintayong dipecat karena pemain timnas Indonesia, terutama pemain diaspora. Bahkan Mas Hilger pun sampai-sampai diserang netizen. Katanya gara-gara Mas Hilger, Coach Sintayong dipecat. Sampai-sampainya Mas Hilger buat klarifikasi teruntuk para supporter timnas Indonesia, jangan punya pemikiran seperti itu. Takutnya nanti pemain diaspora merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh netizen. Dan berikut beberapa pernyataan netizen Coach Sintayong dipecat. Coach STY dipecat sama PSSI, ada jujur banget ya, jujur gue bukan pecinta bola gitu ya, tapi sejak gue tahu pelatihnya itu STY gitu ya, gue langsung kayak apa ya, excited gitu loh. Tiap PSSI itu mau main, tiap timnas mau main tuh gue tuh excited gitu loh. Tapi kemarin nggak lagi. Gue tuh nggak demen-demen banget bola, tapi gue juga ngerti tentang bola gitu. Sekalipun gue nggak demen-demen banget, tapi gue ngerti lah. Sampai sekarang masih nggak habis pikir gitu, kenapa bisa-bisanya Coach STY itu dipecat gitu. Kalau disuruh kalau disuruh ngajar yang umuran lebih bawahnya lagi, gue lebih setuju kayak gitu daripada dipecat, sayang. Menurut gue pribadi ya, pemecatan Coach STY ini itu bukan solusi untuk meloloskan Indonesia, untuk meloloskan timnas ke Pildun, ke Piala Dunia. Menurut gue sepak bola itu juga bukan hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu udah jadi industri, men. Udah jadi komoditas juga. Inggris, Belanda, Portugal gitu setahu gue juga nggak pernah deh menang Piala Dunia. Tapi lo perhatiin deh, liganya mereka itu tetap terbaik loh di dunia. Jujur nih ya, ini opini pribadi gue juga ya. Gue itu lebih suka pelatih yang udah berpengalaman dan pelatih yang memang benar-benar dia menguasai olahraga tersebut, menguasai sepak bola tersebut, udah pernah turun ke lapangan, udah pernah tanding langsung juga, mengerti apa olahraga yang sedang dia lakoni, melatih secara langsung, menendang bola di lapangan secara langsung, daripada yang cuma nunjuk, duduk-duduk manis, tapi nggak ngerti sepak bola itu apa, dan sepak bola itu seperti apa. Kayak percuma cuy. Menurut gue ya, Coach STY itu datang saat timnas Indonesia itu lagi terpuruk gitu, dan dia tuh membangkitkan timnas Indonesia kita sampai selevel sekarang, terus tiba-tiba dibuang, dipecat. Astaga, ini timnas Indonesia ini sudah mencapai terang gitu loh, sudah keluar dari kegelapan. Ini nanti kalau pelatihnya diganti, ya kan kita nggak tahu ya pelatihnya resminya jadi siapa, Patrick Kluivert atau siapa gitu ya. Maksud gua kalau misalkan kita sampai salah pilih pelatih, kok kita sih bukan. Pokoknya kalau sampai PSSI salah pilih pelatih gitu ya, takutnya PSSI timnas masuk lagi coy kegelapan gitu kan. Nah ini udah keluar, masuk lagi. Karena menurut gua ya, sebagai gua juga nontonin PSSI gitu ya,
Coach STY tuh membawa Indonesia, membawa timnas tuh ke kemenangan yang sampai selevel ini gitu loh. Apa namanya, prestasinya banyak gitu. Tapi kok bisa-bisanya dipecat? Itu gue nggak habis pikir. Belum lagi gue baca status anaknya STY, nyesnya sampai sini cuy. Walaupun dia nulis pakai bahasa Korea, gue pakai translation gitu ya, gue pakai translator gitu. Nyesnya nyampe sini gitu, begitu gue tahu artinya. Jadi gimana sih lu diangkat nih ya, lu dari bawah diangkat gitu ya, ditemenin dari 0 sampai bisa di titik sekarang. Kalau suksesnya 100, menurut gue timnas udah 90 lah, dikit lagi gitu. Bisa-bisanya didepak. Habis dari bahas pelatih, sekarang kita beralih ke bagaimana para pemain yang banyak diserang oleh netizen karena dituduh gara-gara mereka lah sampai STY itu dipecat. Salah satunya adalah Messi Girls. Jadi kalau kalian buka Instagramnya Messi, banyak sekali yang menyerang gara-gara Messi nih sampai si STY dipecat, sampai harus diputus kontraknya secara sepihak gara-gara kejadian kemarin waktu di Cina atau dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya Messi harus klarifikasi di story eksklusifnya. Nah, gue sebenarnya subscribe untuk story eksklusif Messi Girls dan Kevin Dix, tapi gue nggak mau ngepost di sini screenshotnya. Jadi gue ambil dari postingan Eti aja. Kira-kira kurang lebih kayak gini, dia minta maaf kenapa alasan dia nggak online dan begitu. Dia hubungan dengan pelatih ya sebenarnya baik-baik aja, cuman apa ya, pemikiran netizen aja yang kejauhan. Terus si Eliano juga udah diserang, Sandy Patinama juga, Sandy Walls, tapi Sandy kan juga tadi kalau nggak salah udah posting di feednya tentang hubungan dia dengan Coach Sintayong juga kayak gimana. Netizennya sungguh aneh sekali, mereka maunya tuh semua pemain harus bilang makasih ke STY. Maksud gue itu iya, tapi kan balik lagi nggak perlu disuruh-suruh, dan mereka pemain sepak bola loh, nggak mungkin mereka online 24 jam. Mereka nggak magabut sama kayak kita ya guys. Gue aja walaupun cuma di rumah, tapi gue nggak selalu online 24 jam. Gue masih kayak sekarang gue lagi pindahan, jadi harus angkat-angkat barang sesempatnya kalau pegang handphone. Jadi tolonglah guys, kurang-kurangilah masuk campur atau tambah-tambah urusan dengan terlalu mendalam gitu ke pemain, ke pelatih atau siapapun itu. Kalian kalau mau nyalain ya udah salahin aja federasi. Kenapa gue bilang salahin federasi? Ya karena kan sebenarnya kontrak dengan STY itu sampai 2027, terus pemecatannya juga secara tiba-tiba pagi-pagi aja sebelum pengumuman tanggal 12, pengumuman press conference jam 12 itu di hari Senin kemarin. Terus rumornya ya Erick Thohir memang udah mendekati Patrick Kluivert sejak tahun 2024 kemarin waktu Piala Asia. Jadi memang sudah ada perbincangan dan mulai mengarah-arah ke sana gitu. Jadi kalau masalahin ya salahin federasi lah, kenapa buat keputusan seperti itu. Walaupun memang itu hak mutlak dari federasi dan kita hanya bisa menerima segala keputusan yang diambil oleh federasi. Tadinya memang gue sebagai supporter ya agak-agak kecewa, tapi kesini-kesini ya udahlah, mungkin emang putusan terbaik walaupun dengan banyak drama dari PSSI. Ya udah, sekarang kita support aja lagi timnas, ya kan? Mau gimana lagi? Polemik pemecatan Sintayong dari kepala kepelatihan Timnas Garuda kini terpecahkan sudah. Dalam sebuah podcast eksklusif liputan 6 Sports, Bapak Erick Thohir menjelaskan bahwasannya keputusan ini diambil setelah melalui proses dan pertimbangan yang sangat panjang dan matang. Dalam podcast tersebut, Bapak Erick Thohir juga menekankan bahwasannya keputusan ini diambil tidak ada intervensi sedikit pun dari pihak manapun, terlebih dari pihak mafia-mafia bola yang selama ini berseliweran berita-berita yang tidak jelas adanya tentang keputusan Bapak Erick Thohir ini dipengaruhi oleh mafia-mafia bola. Dalam kesempatan itu pula, Bapak Erick Thohir menjelaskan keputusan ini diambil semata-mata hanya untuk kebaikan timnas itu sendiri, baik untuk para pemain lokal, para pemain diaspora, unsur kepelatihan, dan semuanya. Ini semata-mata untuk kebaikan timnas kita, timnas Garuda. Jadi, selaku warga Indonesia yang baik, mari kita dukung keputusan PSSI ini. Mari kita hormati, mari kita dukung, karena semuanya untuk kebaikan timnas Garuda, timnas Indonesia. Agar timnas Garuda kita bisa terbang lebih tinggi lagi, bisa lebih berjaya di kancah internasional, dan pada akhirnya mimpi kita semua untuk timnas Garuda dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dapat terlaksana. Jadi mari kita dukung
apapun keadaannya timnas kita sekarang ini, jauhkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Lebih baik kita dukung dengan sepenuh hati agar timnas Indonesia tetap berjaya. Yang masih bingung kenapa Sintayong dipecat, coba sini dengerin gua 1 menit. Oke, buat para netizen yang mungkin masih bingung dan masih bertanya-tanya kenapa Sintayong dipecat dan menyayangkan dan sedih Sintayong dipecat, it's okay, wajar. Cuma mungkin lu butuh perspektif baru dari penjelasan berikut. Sebelumnya ini kredit juga untuk media No Dots ya, untuk visualnya. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi untuk kronologi kenapa akhirnya Erick Thohir mengambil keputusan Sintayong untuk dipecat secara mendadak ya. Berikut untuk gambaran kronologi kenapa Sintayong bisa dipecat. Ya, jadi pada tanggal 13 atau 14 Oktober 2024 sebelum laga melawan China, beberapa pemain seperti Tom Haye, Jay Itses, dan Sandy Walsh itu mengajak berdiskusi dengan Sintayong untuk membahas taktikal. Ya, mungkin mereka kurang puas taktik pas lawan Bahrain. Nah, tapi Sintayong itu merasa ajakan tersebut itu menyinggung ya, karena dia kan pelatihnya. Nah, di sini gue melihat ada perbedaan budaya antara orang yang tumbuh di Belanda dan orang yang tumbuh di Korea. Nah, dari hasil kejadian tersebut yang menimbulkan ya, akhirnya Sintayong menurunkan formasi yang cukup aneh dan bisa dibilang sangat aneh pas lawan China. Dan Kapten Jay Itses dicopot, Tom Haye dan Sandy Walsh dicadangin ya. Dan kemudian di babak pertama Indonesia tertinggal 2-0 dan beberapa pemain udah ya hilang fokus lah. Akhirnya seusai laga melawan China itu Pak Erick Thohir mengendus ya adanya ya keretakan internal ini. Dan ini dipertimbangkan secara matang oleh Pak Erick Thohir dari Oktober sampai Desember, dan mungkin setelah menimbang-nimbang resikonya, akhirnya sekitar akhir Desember Pak Erick Thohir mencari penggantinya. Tanggal 25 Desember menginterview Patrick Kluivert dan tanggal 6 Januari memecat Sintayong, dan kemarin tanggal 8 Januari diumumkan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Yang masih bersedih, yang masih bingung kenapa ini sangat mendadak, gue harap lu menepi dulu ya, maksudnya selesain emosinya, sedihnya itu wajar, manusiawi. Tapi kalau udah bangkit lagi emosinya untuk mendukung timnas, kita merapat kembali. Itulah beberapa kecewaan netizen ketika Coach Sintayong dipecat, hingga alasan PSSI memecat Coach Sintayong. Kalau dari segi komentar saya, ini langkah yang sangat-sangat riskan ya, atau langkah yang sangat sensitif. Ya, mudah-mudahan pelatih baru membawa aura baru, membawa taktik baru, dan tentunya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau gagal, Pak Erick Thohir, PSSI wajib bertanggung jawab, karena di era Coach Sintayong, sentuhan Coach Sintayong itu selalu ada keberuntungan untuk timnas Indonesia. Sekian, terima kasih.